Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat data loader. Jadi kita buat project baru menggunakan Arduino Uno dan tambahkan komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu LCD, micro SD, NTC, dan HCSR04. Sekarang kita buka kembali project-project yang pernah kita buat sebelumnya. Yang pertama kita buka project untuk membaca sensor NTC. Kita copy saja perintahnya. Di sini membaca, kita ganti saja menjadi data loader. Kemudian kita copy juga kode-kode yang kita butuhkan untuk membaca RTC dan juga sensor suhu. Agar program lebih efisien, pembaca waktu dan pembaca suhu serta pembaca jarak, nantinya kita buatkan fungsi. Cara membuat fungsinya seperti ini. Jadi yang kita akan ambil dari waktu itu adalah berupa string. Makanya kita deklarasikan fungsinya itu sebagai string. Dengan nilai yang dikembalikan itu adalah hasil pembacaan dari waktu yang sudah ada berbentuk string. Begitupun dengan membaca suhu, kita buatkan fungsi ambil suhu dengan parameter berupa nilai hasil pembacaan dari ADC. Jadi parameternya adalah analog value. Sebetulnya ada dua variabel yang dibutuhkan di sini, yaitu variabel analog value dan variabel beta. Tapi variabel beta sudah kita deklarasikan sebagai konstanta dan bersifat sebagai global variabel. Jadi untuk memanggilnya, kita cukup memanggil fungsi kita ditambahkan dengan parameter yang dibutuhkan, yaitu parameter hasil pembacaan sensor ADC. Nah, selanjutnya kita copy perintah untuk membaca sensor jarak HCSR04. Ya, kita cek kembali lokasi pin trigger dan pin echo-nya. Link dari file project yang digunakan di sini dapat ditemukan di kolom deskripsi. Untuk membaca jarak, kita buatkan fungsi juga, bentuknya mirip dengan ambil suhu. Di sini dia tidak butuh parameter, jadi kita biarkan kosong saja parameternya. Jadi yang kita return adalah nilai pembacaan jarak yang kita simpan dalam variabel cm. Proses menampilkan datanya sama seperti proses menampilkan ambil suhu. Tinggal kita sesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita
mulai mengcopy program untuk menyimpan di SD card. Kita copy library-nya dan settingannya. Nah, untuk inisialisasi SD card sebaiknya kita buatkan fungsi juga. Kita buatkan fungsi SD card ini. Kita paste saja. Nah, tampilan errornya jika ada masalah kita akan tampilkan di LCD. Karena di lapangan mungkin kita akan susah membawa komputer untuk membuat komunikasi serial. Yang paling mungkin adalah menampilkan errornya di LCD. Untuk pesan errornya kita tampilkan saja di baris terakhir, yaitu di baris keempat di kolom LCD. Fungsi init SD card tersebut kita letakkan setelah inisialisasi LCD karena data akan kita tampilkan di LCD. Jadi posisinya harus setelah kita menginisialisasi LCD. Nah, selanjutnya kita mulai membuat file. Kita copy saja fungsi-fungsi yang kita sudah buat di project membaca SD card. Kemudian kita edit fungsi untuk membuat file, di mana untuk buat file ini kita masukkan, tambahkan parameter nama file, waktu perekaman, dan juga judul kolom dari data-data yang akan terisi nantinya. Jadi kita sekarang bisa mengganti test.txt dengan nama file, sehingga untuk menuliskan nama filenya bisa kita cukup sekali saja di atas di deklarasi global variable. Kemudian yang akan kita isikan untuk pertama kali itu saat membuat file adalah keterangan bahwa ini adalah isi dari file, apa nama filenya. Kemudian yang kedua adalah tanggal perekamannya, kapan mulai direkam. Nah, disinilah kita tampilkan waktunya, waktu perekamannya. Dan yang terakhir adalah apa nama kolomnya, kepala kolomnya, headernya. Nah, headernya nantinya akan kita input di void setup saat kita membuat file. Nah, sekarang kita panggil fungsi untuk membuat file tersebut kita letakkan di void setup. Paling terakhir kita buatkan string yang menyimpan nama file. Kita simpan saja sebagai global variable. Nama filenya ini kita beri nama misalnya dataku.txt. Nantinya kalau kita mau ganti nama filenya tinggal kita ganti di sini saja. Nah, kita gunakan input nama file tersebut. Kemudian waktu ini kita akan menggunakan fungsi ambil waktu. Ya, fungsi ambil waktu. Fungsi ambil waktu ini butuh variabel waktu, sehingga kita perlu mengambil waktu sama dengan rpc.now. Nah, ini sebetulnya bisa kita tulis lebih ringkas dengan langsung menulis di dalam fungsi buat file itu di string waktu, langsung kita paste saja, copy paste fungsi ambil waktu tersebut, kita letakkan di string waktu. Kemudian waktunya kita langsung tuliskan saja rpc.now. Nah, jadi baris perintah kita lebih simpel ya. Tidak butuh 3 baris, cukup dengan 1 baris saja langsung jadi. Nah, kemudian string header ini kita tuliskan manual saja. Nanti kan kita akan mengambil data yang disimpan berisi tanggalnya, kemudian hasil pembacaan suhunya, dan juga hasil pembacaan jarak. Oke, sekarang kita coba cek apakah file tersebut berhasil kita buat. Nah, kita menggunakan perintah check isi card. Check isi card, titik koma. Kemudian kita running. Oh, ada errornya. Ya, ada kesalahan. File ini belum kita deklarasikan ya. Kita lupa copy paste dari project sebelumnya. Kita copy paste saja. Oke, kita simpan sebagai global variable. Nah, ini masih ada errornya. Oh ya, kita cek di sini. Ini LCD print. Kelebihan tanda kurungnya. Tanda kurung kita hapus 1. Oke, nah coba sekarang kita running ulang. Nah, programnya sudah berhasil jalan, tapi data serialnya gagal. Dia cuma menampilkan kali 52 karena kita belum menginisialisasi komunikasi serial. Jadi kita perlu menginisialisasi komunikasi serial dengan perintah serial.begin dan baud rate yang kita gunakan, yaitu 9600.
Nah, sekarang datanya sudah tampil nih. Kita sudah berhasil membuat file terakhir, yaitu dataku.txt dengan isinya 36 KB. Sekarang kita cek apa isi dari dataku.txt ini. Kita edit fungsi baca file, kita terus tambahkan parameter untuk membaca nama filenya, string nama file saya kita pakai nama file. Kemudian test.txt itu kita ganti dengan nama file. Nah, jadi ini isi file yang kita baru buat tadi sesuai dengan fungsi buat file ya. Isi dari fungsi buat file yaitu ini adalah isi apa nama filenya, mulai direkam pada tanggal berapa. Oh ya, tanggalnya ini masih kurang ya, dia masih menunjukkan jam. Kita perlu menampilkan jamnya juga, tanggalnya juga. Jadi kita hanya perlu mengedit di fungsi ambil waktu. Kita tambahkan hari, bulan, dan tahun. Ini kita copy paste saja. Kita kasih tanda miring ya untuk membedakan antara hari, bulan, tahun. Kemudian kita panggil untuk harinya waktu day. Oke. Nah, kita cek. Nah, ini ya. Oh, sayangnya antara tanggal dengan jam ini tidak ada spasinya. Kita tambahkan spasi sekaligus kita format ini supaya datanya ditampilkan 2 digit. Ya, kita cek. Nah, sekarang isi file kita edit ya. Fungsi isi file nanti akan kita gunakan untuk menginput data-data, hasil pembacaan, tanggal, suhu, dan jarak. Kita tambahkan di sini string nama file dan juga data apa yang kita input. Ya, kita ganti, kita sesuaikan di sini. Oke. Nah, sekarang isi file ini. Ya, sekalian kita ganti pesan-pesan error ini. Pesan-pesan error ini akan kita tampilkan di LCD semua. Jadi kita copy saja fungsi pesan error yang kita sudah buat sebelumnya. Yang mana lagi ya? Nah, sekarang kita panggil fungsi isi file di dalam void loop. Kita letakkan saja paling terakhir. Nah, kemudian nama filenya itu kita panggil nama filenya yang sudah kita deklarasikan di global variable. Kemudian datanya ini kita buatkan. Jadi kita deklarasikan dulu variable data sebagai global variable yang berbentuk string data titik koma. Kemudian datanya kita isi di sini. Nah, kita tinggal panggil fungsi-fungsi tadi, fungsi untuk mengambil waktu, fungsi untuk mengambil suhu, dan fungsi untuk mengambil jarak. Kita pakai tambah saja ya, untuk menambahkan hasil pembacaan dari ambil waktu, tambah hasil pembacaan ambil suhu, ditambah hasil pembacaan ambil jarak. Nanti ini maksudnya akan ditampilkan secara bersamaan ya. Tanda tambah itu bukan maksudnya menjumlahkan, tapi menampilkan secara bersamaan. Nah, setelah kita isi filenya, kita cek isinya dengan menggunakan perintah baca file, fungsi baca file yang sudah kita buat. Running, oh ada errornya, oh ya kita kelupaan menuliskan titik koma. Kelupaan titik koma, kita running lagi, oh masih ada errornya, ya kekurangan tanda kurung. Penutup kurungnya di analog read. Nah, sekarang sudah berhasil dan terisi dan berhasil terbaca, tapi terlalu kencang. Agar sistem kita ini merekam data setiap 5 detik, kita perlu membuat
if yang mana persyaratannya adalah jika detik, maka kita perlu mengambil detiknya dengan perintah waktu.second, kemudian kita menggunakan perintah modulus. Misalnya kita mau merekam setiap 5 detik, maka kita gunakan modulus yang menggunakan simbol persen 5. Dan jika hasilnya 0, maka dia akan mengeksekusi perintah untuk merekam data. Jika tidak, maka akan dilewati saja perintah ini. Dia tidak akan melakukan perekaman data. Begitupun dengan proses pembacanya. Untuk pembacanya kita buat setiap 20 detik. Nah, sekarang kita running. Nah, 31, 32, 34, 35. Nah, sekarang data akan tersimpan di detik 35. Dan di detik 40, data yang ditampilkan karena 40 itu adalah kelipatan dari 20. Nah, coba kita cek ini hasil pembacanya. Oke, di sini ada masalah juga ya, masih perlu kita perbaiki. Antara tanggal dan suhu itu tidak ada pembatasnya. Kita kasih pembatas pakai koma saja. Kemudian ini ya, perlu kita cek juga ini ternyata pas detik ke-35 atau detik 30 itu datanya terlalu banyak. Seharusnya kan dia hanya mengambil data satu kali. Untuk itu kita perlu menambahkan satu persyaratan lagi, yaitu jika waktunya tidak sama dengan waktu sebelumnya, atau bisa kita tuliskan dan jika sekarang tidak sama dengan tadi. Sekarang kita deklarasikan sekarang ini apa. Jadi sekarang itu sebetulnya hasil pembacaan waktunya. Nah, di sini kita ganti, tuliskan saya di sini sekarang sama dengan waktu.second yang menandakan bahwa kita ingin mengambil waktu detiknya, titik koma. Kemudian begitu pun dengan untuk membaca filenya. Kemudian kita deklarasikan sekarang tadi akan sama dengan sekarang. Jadi jika dia berhasil masuk ke struktur if-nya ini, kita perintahkan variabel tadi untuk bernilai sama dengan sekarang. Nah, variabel sekarang dan tadi kita deklarasikan sebagai global variable. Nah, kita gunakan tadi dua juga untuk membaca file. Nah, sekarang kita tunggu 8, 9, 10. Oke, data tersimpan. 13, 14, 15 data tersimpan. 16, 17, 18, nah, data tampil. Nah, kita sekarang cek pas detik ke-20 datanya berhasil tampil dan datanya itu hanya terekam satu data setiap satu kali pengambilan data. Detik ke-5 cuma 1, detik ke-10 cuma 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita copy data ini di Excel. Nah, kita kan tadi punya header ya, tanggal, suhu, dan jarak, dan datanya itu dan masing-masing data itu dipisahkan dengan tanda koma. Dan ini berguna saat kita mau mengcopy ke Excel. Jadi kita bisa pakai delimiternya. Nah, seperti ini. Delimiternya tadi pakai tanda koma. Jadi data kita pas kita copy Excel bisa jadi lebih rapi. Oke, begitu saja. Jadi sekarang ini bisa kita rubah. Begitupun dengan angka 5 ini bisa kita rubah tergantung setiap berapa detik kita mau menyimpan data, atau bahkan mungkin setiap berapa menit, atau bahkan setiap berapa jam ya. Tinggal kita rubah sekarang tadi. Yang sekarang tadi itu dia tuh waktu.second, kita bisa rubah menjadi waktu.hour, kita berubah menjadi waktu.day, dan seterusnya. Jadi tergantung seberapa sering kita mau menyimpan data. Sekira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.